Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Ramadan bukan sekadar bulan penuh ibadah, tetapi juga bulan pendidikan bagi jiwa dan hati kita, mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan empati terhadap sesama. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, serta kehidupan kita di bulan-bulan mendatang dipenuhi dengan keberkahan dan petunjuk darinya. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga, tetapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri. Setelah sebulan penuh melatih diri dengan penuh ibadah dan kesabaran, kini tiba saatnya kita kembali ke fitrah, yaitu keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Namun, kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah, dan menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Di hari yang penuh berkah ini, rasa syukur kita harus diwujudkan dalam bentuk nyata, terutama dalam meningkatkan hubungan kita antar sesama manusia. Ramadan telah mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, menahan amarah, dan membangun kasih sayang. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mempererat kembali tali silaturahim, memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang, serta menghidupkan kembali rasa persaudaraan di antara kita. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, karena persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Silaturahim yang kuat
merupakan bagian refleksi ibadah yang kita jalani selama di bulan Ramadan. Seperti halnya kita telah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, puasa, dan zikir. Kini saatnya kita juga mempererat hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sahabat harus kita jaga dan rawat dengan penuh keikhlasan. Memberikan maaf, menyambung kembali tali persaudaraan yang terputus, serta saling mendoakan adalah bentuk nyata dari kesempurnaan ibadah kita. Dengan demikian, kita benar-benar mewujudkan prinsip hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan dengan sesama, agar kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat 'alaihim dzillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surah Al-Imran ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kehidupan manusia terus berjalan dengan cepat, diiringi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya yang semakin pesat. Dahulu, perubahan terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun sebelum dampaknya benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kini perkembangan terjadi begitu cepat dalam hitungan dekade, bahkan tahun. Hal ini semakin nyata sejak ditemukannya internet pada tahun 1990-an yang menandai awal dari era digitalisasi. Internet tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, pola interaksi sosial, dan bahkan cara kita memahami serta menjalankan ajaran agama. Digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kini, manusia tidak lagi bergantung pada cara-cara konvensional dalam berkomunikasi, bekerja, atau mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau kini tersedia dalam hitungan detik melalui jaringan internet. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, perubahan ini juga membawa tantangan besar. Informasi yang beredar di dunia maya tidak semuanya benar dan bermanfaat. Hoax, fitnah, dan berita palsu semakin sulit kita bedakan, sehingga menuntut kita untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi. Lebih dari sekedar informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara manusia bekerja dan beraktivitas. Di era revolusi industri 5.0 atau 5.0, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah berkolaborasi langsung dengan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things atau IoT telah menggantikan banyak pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor.
Kita melihat bagaimana otomatisasi telah mengambil alih banyak tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kemajuan ini tentu membawa manfaat yang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti halnya beberapa jenis pekerjaan tradisional dan munculnya ketimpangan dalam akses teknologi. Di tengah derasnya arus perubahan ini, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan diri kita dari agama, tetapi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Jika kita tidak berhati-hati, kemajuan teknologi dapat membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran bahwa teknologi adalah alat yang seharusnya kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah, bukan sebagai sarana yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilai-nilai kebaikan. Sebagai muslim yang hidup di era modern, kita dituntut untuk cerdas dan menyikapi perubahan ini. Islam tidak pernah menolak kemajuan, tetapi justru mengajarkan bagaimana menggunakannya untuk kebaikan umat. Teknologi bisa menjadi sarana dakwah, penyebaran ilmu, dan meningkatkan kesejahteraan umat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika kita terlena dan membiarkan diri hanyut dalam kecanduan digital, maka kita justru akan kehilangan esensi kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat bagi sesama. Dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam, kita dapat menjalani kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba Allah yang taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Keimanan dan ketakwaan harus tetap menjadi dasar dalam menghadapi perubahan zaman. Mari kita manfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat, memperkuat ukhuwah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menjauhkan kita dari agama dan melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, revolusi industri 5.0 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bagi umat Islam. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan internet of things atau IoT telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan interaksi. Di satu sisi, perubahan ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, revolusi ini juga menghadirkan tantangan besar yang harus kita hadapi dengan kesiapan mental dan spiritual. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus perubahan ini, tetapi harus mampu beradaptasi dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Jika kita tidak siap,
maka kita akan tertinggal dan hanya menjadi korban dari kemajuan teknologi yang tidak terarah. Salah satu cara utama untuk menghadapi tantangan adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Di era modern, ilmu bukan hanya sekedar alat untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga merupakan jalan menuju pemanfaatan yang lebih luas bagi umat manusia. Islam sendiri menempatkan ilmu pada posisi yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surah Az-Zumar ayat 9. Selain memiliki ilmu, umat Islam juga dituntut untuk menjaga akhlak dalam menghidupi perubahan zaman. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan selalu menjadikannya sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, mempererat silaturahim, serta mendakwahkan ajaran Islam. Dalam menghadapi tantangan ini, kita harus berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam setiap situasi. Sebagaimana sabda beliau, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi era digital ini. Semoga kita tetap teguh dalam iman dan istiqomah di jalannya. Allahumma ij'alna min 'utaqan syahr Ramadan waghfir lana dhunubana wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma ij'al hadzal 'id 'idan mubarakan lana wa li ummatil Islam ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qulubil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Furqan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.